Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jangan galau. Wanita nggak boleh galau ketika haid atau mens. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang dilupakan oleh banyak wanita. Kita harus kembali ke Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa makna ibadah adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah bukan hanya mengerjakan perintah. Ketika kita, rekan-rekan sekalian, itu meninggalkan larangan dengan niat karena Allah, itu ibadah. Jadi saat ada seorang perempuan godain kita, atau misalnya laki-laki menggoda kita, lalu kita jauhi dia karena takut karena Allah, itu ibadah. Karena kita menjaga diri dari zina. Jadi ibadah bukan hanya sholat, puasa, dan menjalankan perintah yang lain. Ibadah juga menjauhi larangan. Ini keyword yang penting diketahui oleh setiap wanita. Nah, berikutnya, nextnya, ketika kita sepakat bahwa meninggalkan yang dilarang itu ibadah, kita masuk ke pertanyaan ini. Saat wanita haid atau mens, ada larangan nggak buat dia? Apa aja? Sholat. Maka pada saat dia tidak sholat duhur, dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid ketika tidak sholat asar saat masuk waktu asar, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid ketika masuk waktu maghrib dan dia tidak sholat maghrib, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga selain sholat apa? Puasa. Maka pada saat dia haid dan dia tidak puasa, misalnya dia nggak puasa 10 hari, maka saat dia tidak puasa itu, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukannya dengan wanita yang tidak haid sama. Jadi ada dua wanita nih, ada dua wanita yang di hari pertama Ramadan, yang satu haid, yang satu bersih. Maka yang satu nggak puasa, yang kedua puasa kan, sahur, puasa, terus buka. Maka kedua-duanya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang berbeda karena kondisi mereka berbeda. Tidak ada perbedaan. Ini yang dilupakan. Tapi dengan syarat. Yang pertama, syaratnya adalah dia memang menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi dia niatkan bahwa saya nggak puasa pada hari ini itu karena menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang saya untuk berpuasa, maka saya nggak puasa. Jadi niat. Dia sama aja deh. Orang yang nggak selingkuh karena dia khawatir rumah tangganya berantakan, nggak dapat pahala. Tapi orang yang nggak selingkuh karena takut kepada Allah, itu pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Orang tidak free sex karena khawatir AIDS, nggak dapat pahala. Tapi orang yang tidak berzina atau tidak free sex karena niat menjauhi larangan Allah, dia dapat pahala. Itu entry point-nya. Yang kedua, dia benar-benar dia pengen banget puasa tapi nggak bisa gitu loh. Jadi ada perasaan tuh pengen puasa. Jadi kelihatan kesungguhannya. Adapun sebagian wanita yang begitu dia haid jam 10 malam lalu sujud syukur, alhamdulillah gue besok bisa tidur bangun jam 8, bisa mampir ke bakso Pak Kumis lagi, itu nggak bisa, itu nggak dapat pahala.